Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Behaki dari Pendekar Kripto Indonesia. Pada kali ini kami akan membahas mengenai event tadi malam, ya, event tadi malam yang merupakan event yang penting, yaitu event yang terjadi pada CoinCake dan mengenai prospek ke depan CoinDot. Sebelum saya mulai, maka saya ingin melakukan disclaimer dulu. Yang pertama, saya bukanlah financial advisor. Ya, teman-teman bisa lihat pakaian saya bukan jas, ya, bukan berdasi, ya, maka kelihatan sekali bahwa saya bukanlah financial advisor karena biasanya kalau financial advisor pakainya pakai jas, pakai dasi, ya, necis dan segala macamnya. Yang kedua, oleh karena itu video ini merupakan video untuk tujuan edukasi dan entertainment, ya, bukan untuk kepentingan mengambil keputusan investasi. Nah, teman-teman harus melakukan riset sendiri atau tambahan riset sendiri, do your own research, ya, sehingga teman-teman bisa menghasilkan keputusan investasi yang lebih baik. Yang ketiga, segala akibat kerugian investasi teman-teman atau trading teman-teman tidak merupakan tanggung jawab saya. Oke, kita mulai saja pembahasan kali ini mengenai CoinCake. Nah, teman-teman, tadi malam itu baru saja terjadi sebuah event yang penting, ya. Buat CoinCake yaitu adalah terjadi pembakaran terbesar untuk CoinCake, yaitu seberupa 5.324.438 jumlah CoinCake yang dibakar atau senilai hampir 200 juta dolar. Ya, kenapa ini merupakan peristiwa penting? Karena peristiwa ini merupakan pada minggu ini adalah CoinCake menjadi deflasi koin, ya, atau terjadi deflasi lah, Saya tidak akan mengklaim untuk terjadi koin deflasi, tapi terjadi deflasi di minggu ini. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa Cake itu melakukan pembakaran rutin tiap hari Senin, ya, selama setiap minggu di hari Senin. Jadi seminggu sekali CoinCake akan membakar koinnya. Nah, pembakaran kali ini sebesar 5.300.000 ini merupakan yang terbesar dan bahkan lebih tinggi dibandingkan produksinya CoinCake selama seminggu. Nah, tahu dari mana saya? Nah, saya membaca dokumentasinya. Nah, di sini, ya, di dokumentasinya PancakeSwap kita bisa lihat bahwa CoinCake terbuat setiap harinya dia ngebuat 530.000 CoinCake, ya. Jadi sehari itu ada 530.000 CoinCake, dikali 7 itu sekitar 3,7 juta CoinCake. Nah, yang dibakar teman-teman, adalah 5,3. Nah, 5,3 dikurangi 3,7 itu 1,5. Jadi minggu ini 1,5 juta CoinCake yang terbakar, berkurang suplainya di pasar. Nah, tentu ini kabar gembira bagi para pemegang atau holder, ya, mendengar kabar ini karena tentu di masa yang akan depan maka nilai CoinCake semakin langka dan nilainya akan naik. Dengan catatan ini dilakukan konsisten. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan lihat lagi minggu depan di hari Senin, ya, atau di Indonesia itu mungkin hari Selasa karena kita ada perbedaan waktu sekitar 12 jam kalau dengan Amerika. Kita lihat di Selasa pagi apakah PancakeSwap melakukan konsisten bakarnya lebih tinggi dibandingkan jumlah produksinya. Nah, gimana sih prospeknya Cake ke depan? Nah, kita lihat dulu, ya, di homepage-nya Cake. Nah, kita lihat Cake mempunyai total value lock, ya. Total value itu jumlah yang disimpan di PancakeSwap itu sebesar 10 miliar dolar, ya. 10 billion, ya, kita. Kalau miliar itu bahasa Indonesianya, kalau di Inggris kan billion, ya. 10 billion dolar atau jumlah koinnya 10 miliar, ya. 10 miliar dolar gitu, ya. Nah, ini setara dengan kurang lebih sekitar 150 triliun rupiah, ya. Jadi ada 150 triliun rupiah. Nah, PancakeSwap itu kan kita boleh sebut use case-nya adalah perbankan cryptocurrency. Nah, dengan 150 triliun ini gimana sih potensinya? Apakah masih bisa naik atau enggak, ya? Kita ketahui bahwa dana pihak ketiganya 150 triliun rupiah. Nah, kita lihat aja dulu dibandingkan dengan di Indonesia, ya. Yang pertama kita lihat Bank Mandiri, ya. Bank Mandiri pada tahun 2019, ya, ini kan beritanya tanggal 27 Januari 2020, berarti
datanya ini adalah data yang tahun 2019. Nah, dia mampu menyalip DPK sebesar 850 triliun. Ya, tahun 2019 dia ada DPK-nya 850 triliun. Lalu kita lihat juga DPK Bank Indonesia di seluruh Indonesia nih September 2020 itu tercatat 6.380 triliun per September 2020. Ya kan? Nah, sementara kita lihat PancakeSwap itu DPK-nya baru 150 triliun. Nah, pertanyaannya adalah apakah mampu PancakeSwap mengalahkan DPK-nya Bank Mandiri? Ya, apakah dia juga akan ke depannya mampu mengalahkan DPK semua bank di Indonesia? Nah, itu mungkin terjadi, ya itu saya katakan mungkin tidak, saya tidak akan mengatakan pasti, tapi saya katakan itu mungkin terjadi, gitu. Itu mungkin terjadi karena kita lihat bahwa adopsi kripto sendiri sekarang belumlah masif, masih di tahapan awal. Dan orang-orang juga banyak yang belum mengerti bagaimana caranya melakukan transaksi di PancakeSwap, ya. Jadi saya melihat ada kemungkinan besar ya Bank Mandiri bisa terlewati dalam waktu mungkin dekat ya. Tahun ini mungkin bisa terlewati atau maksimal tahun depan. Sedangkan di jangka panjang saya yakin ya saya bisa prediksikan bahwa kalau misalnya dengan catatan beberapa hal tertentu bisa juga melewati DPK bank di seluruh Indonesia. Catatannya apa? Yang pertama adalah masalah security. Ya, kita tahu bahwa desentralisasi finance ya, DeFi ini sering sekali banyak scam, rug pull dan segala macamnya. Nah, kita ketahui bahwa PancakeSwap saja untuk foundernya masih anonymous ya identitasnya. Walaupun di sini Binance ya CZ ya CEO-nya saya yakin kenal dengan tim PancakeSwap. Jadi mungkin juga di situ ada sisi security-nya yang jadi concern kita ya bersama. Nah, kalau PancakeSwap ini membuktikan sebagai situs yang handal dan terpercaya security-nya oke, ya sangatlah mungkin bahwa PancakeSwap bisa melewati DPK-nya bank di seluruh Indonesia atau mungkin ya setengahnya saja juga sudah lumayan. Nah, bagi holder tentu itu sangat mengembirakan ya, sangat mengembirakan ya. Semakin tinggi total value lock-nya atau dana pihak ketiganya, maka angka nilai koin dari cake-nya juga akan semakin tinggi seperti itu ya. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan security di PancakeSwap semakin meningkat ya, sehingga bagi holder seperti saya yang juga memegang koin cake semakin sejahtera ya, itu kan tujuannya ya dari investasi cryptocurrency. Oke, yang kedua yang akan kita bahas berikutnya adalah mengenai DOT ya. Nah, DOT kita lihat ya. DOT ini adalah saat ini di peringkat ke-8 dari segi market cap. Nah, kita lihat harganya sekarang, saya refresh dulu ya. Harganya sekarang 36,48 atau market cap-nya 34 billion dollars ya. Nah, DOT ini termasuk Lagarde ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui dari segi blockchain platform, DOT ini merupakan platform ketiga yang adopsinya paling besar. Ya. Yang pertama itu Ethereum, tokennya paling banyak. Yang kedua itu dari Binance, BNB ya, Binance. Nah, Binance itu juga nomor 2, banyak juga kurang lebih data 2 bulan, 3 bulan lalu sekitar 500-an koin. Nah, Polkadot ini ada sekitar 350 koin. Jadi cukup banyak koin-koin yang lahir dari Polkadot ya. Tapi kita lihat secara market cap dia kalah dengan ADA, padahal ADA adopsinya jauh lebih rendah dibandingkan Polkadot, sehingga Polkadot ini cukup lagar. Nah, coba kita lihat di chartnya ya, ini chartnya ya. Nah, Polkadot ini sudah cukup lama sideways-nya, ini dari bulan Februari ya, 20 Februari sampai sekarang ke Mei ya. Jadi kurang lebih Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan, hampir 3 bulan dia sideways-nya. Nah, di sini kita lihat Polkadot mulai naik ini di tanggal bulan Desember ya, mungkin akhir Desember. Nah, teman-teman di awal Desember itu ada event namanya Decoded Polkadot. Nah, di sini merupakan conference terbesar untuk Polkadot, setelah itu akan naik. Nah, event ini sekarang ada lagi nih teman-teman ya. Nah, event ini ada lagi teman-teman di tanggal 19 Mei sampai 20 Mei. Nah, ini juga event terbesar dari Polkadot ya. Semua
developer Polkadot ya, yang bikin-bikin token Polkadot ya. Nah, ini mereka join ke dalam seminar ini. Nanti kita lihat kira-kira hasil dari event ini apa gitu ya. Dari event ini apa? Apakah ada suatu kabar yang menggembirakan ya? Nanti kita lihat di tanggal 19-20. Nah, tapi saya sendiri akan melakukan pencicilan pembelian ya, karena ya ini spekulasi buy, jadi teman-teman tanggung sendiri resikonya masing-masing ya. Ya, kita lihat di grafiknya ya. Nah, ini udah 3 bulan. Biasanya sih sideways itu sekitar 3 bulan ya. Sideways itu 3 bulan sebelum dia lari kencang lagi. Nah, saya sendiri sedang melakukan pencicilan ya. Nah, tadi malam itu kan kita terjadi dip ya. Dipnya lumayan besar sekali dari 42 ya, koin nilai Polkadot yang 41 ya, 41,16 turun sampai ke 32. Ini cuma saya ketiduran ini ya. Soalnya kalau saya bangunnya lebih cepat nih mungkin saya beli di 32 ya. Saya dapatnya di 34, 35 ya. Nah, event ini mungkin bisa jadi nanti event ini membuat Polkadot naik ya. Tapi ini bisa jadi. Tapi kita lihat bahwa pada yang sebelumnya itu dia terbangnya itu cukup lama dari eventnya itu kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Seperti itu. Ya. Oke teman-teman, itu adalah mengenai CoinCake dan mengenai Polkadot. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa teman-teman ya untuk bergabung ke channel Telegram saya, Pendekar Kripto. Kalau dicari bisa Pendekar Kripto atau Pendekar Kripto Indonesia. Dan juga mensubscribe channel saya ini. Ya, bagi teman-teman yang malas melakukan riset seperti baca white paper, buka-buka website, nah tinggal follow channel YouTube saya aja dan Telegram saya. Saya akan sorting yang terbaik buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.